warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini kita dapat bertemu, kita dapat berkumpul, mungkin ada yang di rumah, ada yang lainnya dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, kembali lagi bertemu lagi dengan saya Akmal Fauzi Nirawan di Mimbar Ramadan bersama MTS Asyara. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan membahas tentang amalus sholihah fi sahri Ramadan, atau kalau kita Indonesiakan itu amalan-amalan soleh yang ada di bulan Ramadan. Dari sini saya akan membahas amal-amalan apa saja yang mungkin bisa kita lakukan ketika Ramadan. Teman-teman yang berbahagia, di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang momen yang pas, momen yang bisa dibilang bagi umat muslim itu adalah hari besar, hari yang benar-benar sakral, atau bulan yang penuh sakral. Kenapa? Karena di sini melaksanakan ibadah saum atau puasa, ya. Yang mana di bulan ini penuh dengan rahmat, penuh dengan barokah, penuh dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, kalau kita mungkin tahu lah ya, di bulan suci ini pasti identik dengan ibadah. Yang mana di sini berdasarkan surat Quran surat Al-Baqarah yang dimana a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Nah, yang mana dari surat yang beriman kita dianjurkan atau diwajibkan kepada kita yaitu untuk berpuasa, dan sebagaimana pula kaum sebelum juga kita bisa terjemahkan juga atau bisa kita tafsirkan juga bahwa selain kita melaksanakan puasa Ramadan, kita juga harus melaksanakan ibadah-ibadah atau amalan-amalan soleh sebanyak mungkin, sebisa mungkin. Kenapa? Karena momennya ini momen yang tepat, momen yang tepat karena bulan Ramadan itu terkenal dengan bulannya ibadah. Nah, teman-teman, mungkin saya akan memberikan 5 amalan. Pertama, mungkin melaksanakan sholat tarawih. Nah, ini salah satu hal yang ikonik, salah satu hal yang mencirikan bahwa bulan puasa itu ada, yaitu dengan melaksanakan sholat tarawih. Nah, sholat tarawih itu kalau kita dihukumkannya itu adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Seperti apa? Ya seperti kita melaksanakan sholat duha, sholat tahajud, dan juga sholat tarawih. Nah, itu sama-sama mereka tingkatannya sama. Mungkin yaitu sahur. Nah, sahur juga meskipun itu suatu hal yang harus dilakukan atau mungkin dianjurkan dilakukan, itu juga termasuk ibadah. Ibadah untuk apa? Kan cuma makan aja. Oh ya enggak. Karena sahur sendiri itu termasuk ibadah. Ibadah apa? Yaitu untuk memperkuat diri kita sebelum kita akan melaksanakan saum atau puasa, ya, kayak gitu. Jadi yang pertama tarawih, kedua sahur. Nah, baru yang selanjutnya itu tilawatil Quran, yaitu yang ketiga itu adalah membaca Al-Quran. Nah, sangat dianjurkan bagi teman-teman sekalian yaitu untuk melaksanakan membaca Al-Quran, meskipun kalau ada waktu luang atau mungkin ada waktu kosong ketika kita mungkin ada yang sekolah, mungkin ada yang kerja, mungkin kita bisa sedikit-sedikit tadarus Al-Quran. Ya, kalau nggak bisa sampai tamat, minimal kita konsisten membaca minimal satu halaman Al-Quran. Kenapa? Karena ya di situ memperbanyak sedekah. Nah, karena bulan ini memang bulan yang penuh berkah. Nah, maka kita dianjurkan juga untuk sedekah. Sedekahnya kayak gimana ya? Setidaknya apa yang kita punya, apa yang setidaknya kita mampu, ya kita bisa berikan kepada orang lain. Jangan dulu mungkin kayak maaf ya, pengemis dan lainnya ya. Tapi sebisa mungkin kita coba dulu kita bersedekah pada teman-teman kita atau keluarga kita dulu. Nah, dari situ dulu aja. Nanti baru bisa ke orang lain, bisa ke mungkin ke orang-orang yang kurang mampu. Jadi untuk sedekah melakukan zikir. Nah, gitulah.
Jadi ada 5. Yang pertama sholat tarawih, kedua sahur, yang ketiga membaca Al-Quran, keempat sedekah, dan terakhir berzikir kepada Allah. Nah itu adalah amalan yang mungkin bisa kita lakukan ketika berpuasa. Nah selain hal itu juga teman-teman yang harus kita ketahui, kalau misalkan kita kerja, misalkan ya, kita kerja tapi kita nggak ada waktu untuk melakukan amal-amalan tersebut ya, sahur atau tarawih mah bisa lah, mungkin seperti membaca Al-Quran, mungkin sedekah dan lainnya. Bagaimana? Nah sebenarnya ketika kita bekerja, ketika kita mencari nafkah, itu juga termasuk kepada ibadah. Jadi hal-hal yang kita lakukan, hal-hal positif yang kita lakukan itu sebenarnya bisa jadi ibadah. Yang mana memang kembali lagi, inamal a'malu biniat, kembali kepada hadis, yaitu segala sesuatu itu dimulai dengan niat. Nah jadi kita sebagai pekerja, kita sebagai mungkin kita punya kerja atau mungkin kita sekolah, mungkin capek lah, pasti kita capek, ada waktu capeknya. Nah kita niatkan sembari kita mencari ilmu, kita sekalian mencari nafkah, kita juga bisa niatkan diri kita untuk beribadah kepada Allah, yaitu lillahi ta'ala. Nah teman-teman jangan takut ketika kita di bulan Ramadan tidak melaksanakan ibadah apapun, yang mungkin nggak banyak lah, tapi setidaknya kita melakukan apapun yang positif, melakukan pekerjaan yang positif, kita senantiasa lillahi ta'ala, atau niat untuk beribadah. Selain ibadah apa? Yaitu untuk mencari nafkah ataupun mencari ilmu, kayak gitu ya. Mungkin itu saja yang saya bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.